Pada sekitar pukul 3 sore, tanggal 22 Agustus 1988, seorang gadis berumur 4 tahun yang bernama Marikono pergi dari kediamannya yang terletak di Saitama, Jepang. Kala itu Mari sudah meminta izin pada orang tuanya untuk bermain di rumah temannya, dan orang tuanya membolehkan dia pergi, karena toh Mari sudah biasa berkunjung ke rumah temannya itu. Mereka hanya berpesan agar Mari pulang sebelum gelap. Dengan senyuman lebar mengembang di wajahnya, Mari kemudian keluar dari kompleks apartemen di mana keluarganya tinggal, lalu mulai menyusuri jalan menuju rumah temannya itu. Namun, sebelum dia pergi jauh, sebuah mobil sedan mendekat ke arah Mari dan berhenti tepat di sampingnya. Dan sejurus kemudian, seorang pria berumur 20 tahunan keluar dari mobil itu. "Kau mau ikut denganku ke tempat yang dingin?" tanya pria itu. Kebetulan saat itu adalah musim panas. Udara pada sore hari begitu menyengat, dan Mari tak keberatan jika pria itu membawanya ke tempat yang sejuk. Jadi dia mengangguk setuju, lalu melompat masuk ke dalam mobil pria itu, tanpa menyadari kalau dia baru saja melakukan kesalahan fatal. Orang yang berada bersamanya di dalam mobil itu tak lain adalah Tsutomu Miyazaki, pria yang kelak akan mendapat julukan sang otaku pembunuh. Dan ini adalah cerita tentangnya. Tsutomu Miyazaki lahir di Tokyo pada tahun 1962. Dia terlahir secara prematur dengan kecacatan pada kedua tangannya. Cacat yang membuatnya tak bisa memutar pergelangan tangannya ke atas. Kondisinya itu sesungguhnya tak akan menghambat Miyazaki dalam menjalani kesehariannya kelak. Tapi tetap saja, hal tersebut berpengaruh besar dalam merusak kepercayaan diri Miyazaki, apalagi setelah dia menjadi target olok-olok di sekolahnya. Mereka mengejek disabilitasnya itu, menyebut Miyazaki punya tangan yang konyol. Tak heran apabila kemudian dia nyaris selalu menyendiri dan kesulitan memperoleh teman di sekolahnya. Jadi untuk mengatasi rasa kesepiannya, dia menyibukkan diri dengan membaca manga dan menonton anime. Hingga bisa dibilang, hanya manga dan anime lah satu-satunya teman yang dia miliki. Bagi kalian yang belum tahu, manga adalah komik Jepang, sedangkan anime adalah film atau serial animasi. Tapi biarpun begitu, Miyazaki merupakan bocah cerdas yang hampir selalu mendapat nilai-nilai bagus di sekolahnya, terutama di pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Tak mengherankan, Miyazaki memang punya banyak waktu untuk belajar dengan giat, sebab dia hampir tak pernah bergaul. Dan karena itu pula, saat remaja, dia berhasil masuk sekolah favorit, sebuah SMA yang berafiliasi dengan universitas bergengsi, yakni Universitas Meiji. Jika kalian merupakan siswa pintar di SMA itu, kalian tak perlu khawatir lagi soal masa depan, karena Universitas Meiji pasti akan menerima kalian dengan tangan terbuka. Miyazaki pun rencananya akan mendaftar ke jurusan bahasa Inggris di universitas itu, berhubung dia punya cita-cita bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Namun, pada akhirnya rencananya itu buyar karena ulah Miyazaki sendiri. Entah kenapa, saat itu Miyazaki mendadak kehilangan minat belajar. Di penghujung masa SMA-nya, dia bahkan berakhir menduduki ranking 40 dari total 56 siswa. Dan yang lebih buruknya lagi, nilai-nilainya sangat jelek, hingga membuat dia gagal mendapat surat rekomendasi ke universitas idamannya. Sebagai akibatnya, dia hanya bisa mengambil gelar diploma pada jurusan fotografi di universitas lokal. Di masa kuliah, kehidupan sosial Miyazaki sedikit lebih membaik. Sebagai contohnya, dia sering menghadiri acara olahraga di kampusnya kala itu. Meskipun dia hadir bukan untuk berpartisipasi ataupun mendukung mahasiswa yang ikut pertandingan, melainkan untuk memotret atlet wanita. Ya, Miyazaki memang tak punya nyali untuk mendekati wanita, dan dia pun selalu menghindari mereka. Dia hanya berani mengambil foto mereka dari kejauhan, lalu menggunakan hasil jepretannya sebagai bahan untuk berimajinasi.
Tak perlu diragukan lagi, Miyazaki tak punya pengalaman langsung berinteraksi dengan wanita. Satu-satunya pengetahuan tentang hubungan yang dia miliki hanya bisa dia peroleh dari manga, anime, dan film biru. Masih mending jika dia menonton film yang normal. Ujung-ujungnya, dia mulai merasa bosan dengan film biasa, lalu mulai beralih pada film ilegal yang dibintangi anak-anak di bawah umur. Dan mungkin itu merupakan salah satu penyebab mengapa dia melakukan kejahatannya kelak. Di tahun 1983, setelah Miyazaki lulus kuliah, dia mengambil pekerjaan di percetakan yang dimiliki oleh pamannya. Tapi Miyazaki sama sekali tak becus dalam bekerja, dan rekan-rekan kerjanya pun tidak menyukainya karena kemampuan komunikasinya sangatlah buruk. Pamannya sempat berpikir untuk memindahkan Miyazaki ke cabang kantor lain. Namun, Miyazaki lebih memilih untuk mengundurkan diri hanya 3 tahun setelah dia mulai bekerja. Dan setelah itu, dia pulang kembali ke rumah orang tuanya, di mana dia berbagi kamar dengan kakak perempuannya. Sesungguhnya, Miyazaki berasal dari keluarga yang terpandang di daerah tempat tinggal mereka. Ayahnya merupakan pemilik perusahaan koran lokal yang cukup terkenal, sedangkan ibunya adalah tipe wanita karir. Akan tetapi, pekerjaan mereka itu membuat orang tua Miyazaki terlalu sibuk untuk memperhatikan dan mengurus anak mereka dengan baik. Miyazaki pun mengakui bahwa dia tak punya hubungan yang harmonis dengan kedua orang tuanya. Setiap kali dia mencoba membicarakan masalah kehidupannya, mereka pasti akan mengabaikannya begitu saja. Dan situasi kian buruk bagi Miyazaki karena 2 adik perempuannya pun tak menyukainya. Mereka bahkan seperti membencinya, dan itu terlihat dari pandangan mata mereka terhadapnya. Kalian pasti bisa membayangkan pandangan mata itu. Pandangan mata yang meremehkan. Pandangan mata yang seakan menganggap orang layaknya sampah. Karena sebab itulah, Miyazaki makin mengucilkan diri dari keluarganya dan masyarakat. Dia lebih suka menghabiskan waktunya sendirian, sembari membaca manga, menonton anime, atau menikmati film horor. Selain itu, dia juga hobi merekam video dan mengoleksi kaset tentang tema apapun. Faktanya, koleksi rekaman videonya begitu menumpuk, hingga dia tak punya waktu untuk menonton semuanya. Dengan sifatnya yang seperti itu, dan juga keluarga yang nampak menjauhinya, interaksi sosial Miyazaki bisa dibilang hampir nihil. Satu-satunya anggota keluarga yang masih sering berbicara dengan Miyazaki dan menyayangi dia apa adanya hanyalah kakeknya. Cuma kakeknya lah yang bisa membuat Miyazaki merasa nyaman, dan hanya pada kakeknya lah Miyazaki merasa dia bisa mencurahkan problem hidupnya. Namun sialnya bagi Miyazaki, kakeknya yang sangat dia sayangi wafat pada bulan Mei tahun 1988. Dan kematiannya itu nampaknya membuat Miyazaki kian tenggelam dalam dunianya sendiri. Itu terbukti dari tingkahnya pasca kematian kakeknya. Setelah jenazah kakeknya dikremasi, Miyazaki berharap dia bisa mereinkarnasi sang kakek. Dan dia percaya agar dia bisa melakukan itu, dia harus memakan sebagian abu kremasi kakeknya. Dan itu pula yang dia lakukan kemudian. Dia menjejalkan abu tersebut ke dalam mulutnya, lalu menelannya. Berharap dengan itu, dia bisa membantu sang kakek terlahir kembali. Lalu, beberapa pekan setelahnya, Miyazaki kembali melakukan tindakan aneh. Kali ini dia mengintip adiknya yang sedang mandi. Dan ketika adiknya itu memergoki Miyazaki dan menyuruhnya pergi, dia malah marah dan membenturkan kepala adiknya ke bak mandi. Insiden tersebut kemudian sampai ke telinga ibu mereka. Tapi ketika sang ibu mencoba menegur Miyazaki atas kelakuannya itu, dia lagi-lagi marah dan menyerang ibunya. Di titik ini, ayahnya sudah tak acuh lagi pada Miyazaki. Sang ayah tahu perihal insiden pengintipan tersebut, tapi dia sama sekali tak berusaha menasihati anaknya. Dia betul-betul sudah pasrah, tak peduli seberapa parahnya pun kelakuan Miyazaki. Walhasil, Miyazaki sama sekali tak mendapatkan pertolongan. Nampak jelas kalau dia mengalami gangguan pada mentalnya, tapi keluarganya membiarkannya begitu saja. Ditambah lagi, kini kakeknya sudah tiada.
sehingga tak ada lagi seorang pun yang bisa dia ajak bicara. 27 Agustus 1988, atau sekitar 3 bulan setelah kematian kakeknya, Miyazaki memutuskan untuk berkendara sendirian dengan menggunakan mobil sedannya di Saitama, sebuah prefektur yang terletak di dekat Tokyo. Dan ketika inilah dia menemukan Mari Kono saat gadis 4 tahun itu sedang berjalan menuju rumah temannya. Entah setan apa yang merasuki Miyazaki saat itu. Dia kemudian mengajak Mari masuk ke dalam mobilnya dan membawa gadis itu ke area pegunungan yang berjarak sekitar 50 km. Sesampainya di destinasi, Miyazaki segera mengajak Mari keluar dari mobil dan berjalan menyusuri jalur pendakian yang diapit oleh pepohonan rindang. Mereka terus berjalan dan berjalan sekitar setengah jam lamanya, hingga Miyazaki menggiring Mari menjauhi jalur pendakian. Barulah setelah keduanya berada sekitar 20 meter dari jalan setapak, Miyazaki menyuruh Mari untuk duduk beristirahat. Tapi di saat ini, Mari sudah sangat kelelahan. Dia juga ketakutan karena hari sudah mulai gelap, sedangkan dia masih berada di hutan bersama orang yang tidak dia kenal. Yang dia inginkan sekarang hanyalah pulang ke rumah. Sembari terisak-isak, Mari meminta Miyazaki untuk membawanya kembali ke orang tuanya. Tapi ketika Miyazaki melihat gadis itu menangis, dia mulai panik. Bagaimanapun juga, mereka berada di jalur pendakian yang populer. Bagaimana jika ada orang yang melintas dan mendengar tangisan Mari? Maka, dengan benak yang masih diliputi kepanikan, Miyazaki meletakkan jemarinya di leher Mari dan mulai mencekiknya hingga gadis malang itu berhenti bernapas. Lalu, usai memastikan kalau Mari sudah tak bernyawa, Miyazaki melucuti pakaian gadis itu dan menemukan mayatnya. Setelah puas, Miyazaki pun kembali ke mobilnya dengan membawa pakaian serta sepatu Mari. Sementara mayat Mari, dia tinggalkan di tengah hutan. Di waktu bersamaan, ayah Mari mulai merasa gelisah karena putri kesayangannya masih belum pulang. Jadi dia menghubungi polisi untuk melaporkan hilangnya Mari. Dan tak lama berselang, polisi mulai menyisir area sekitar. Akan tetapi, tak peduli seberapa kerasnya pun usaha mereka dalam mencari Mari, mereka tak kunjung dapat menemukannya. Itu karena mereka belum tahu bahwasanya saat itu Mari berada jauh dari kediamannya. Dan mereka juga belum tahu kalau saat itu Mari sudah menjadi mayat. Oktober 1988, atau 6 pekan semenjak Mari menghilang, Miyazaki kembali beraksi dengan membunuh gadis berumur 7 tahun, Masami Yoshizawa. Dan sama seperti yang dia lakukan pada Mari, Miyazaki memancing Masami masuk ke mobilnya sebelum menggiring gadis itu ke hutan yang sama di mana dia membunuh Mari. Faktanya, lokasi pembunuhan Masami hanya berjarak sekitar 100 meter dari mayat Mari berada. Tanggal 12 Desember, Miyazaki kembali memancing seorang gadis cilik ke dalam mobilnya. Nama korban ketiganya ini adalah Erika Namba, dan gadis itu tengah berjalan pulang sendirian dari rumah temannya ketika Miyazaki menemukannya. Lalu, setelah Miyazaki berhasil meyakinkan Erika untuk masuk ke mobilnya, dia berkendara ke tempat parkir terdekat dan memarkirkan mobilnya di sana. Di tempat itulah, Miyazaki kemudian mencekik Erika selagi gadis itu menangis ketakutan, dan Miyazaki memilih untuk mencampakkan mayatnya di hutan di belakang tempat parkir. Namun ada yang berbeda pada aksi Miyazaki kali ini, karena polisi berhasil menemukan mayat Erika hanya 1 hari setelah Miyazaki membunuhnya. Dan dengan penemuan mayat Erika, polisi dan masyarakat Saitama akhirnya menyadari kalau Mari dan Masami bisa jadi tidak sekadar menghilang atau diculik. Sejauh ini polisi memang cenderung berlaku optimis. Seakan-akan mereka tak mau membayangkan kalau Mari dan Masami telah menjadi korban pembunuhan. Tapi penemuan mayat Erika mengubah segalanya. Sesegera setelah mayat Erika ditemukan,
Para polisi langsung berpikir kalau mereka mungkin tengah berhadapan dengan seorang pembunuh berantai yang mengincar anak-anak. Ditambah lagi, keluarga korban memiliki kesamaan satu sama lain, yang mana mereka sering menerima panggilan telepon dari orang misterius. Tapi ketika mereka mengangkat panggilan telepon tersebut, si penelpon tak pernah berkata apapun. Tapi sebaliknya, jika mereka tidak menjawab panggilan itu, telepon akan terus berbunyi hingga 20 menit lamanya. Selayaknya kebanyakan pembunuh berantai, Miyazaki pun mengambil masa rehat selepas dia menghabisi Erika. Tapi itu bukan berarti dia hanya berdiam diri. Seakan ingin mengejek keluarga korban, Miyazaki mengirim kartu pos pada keluarga Erika. Dalam surat itu dia menulis, "Erika, dingin, batuk, tenggorokan, beristirahat, mati." Tak hanya itu, Miyazaki pun kembali lagi ke lokasi di mana dia membunuh Mari. Di sana, dia membakar sebagian tulang-tulang Mari lalu memasukkannya ke dalam kotak kardus. Kotak itu kemudian dia kirimkan kepada keluarga Mari di tanggal 6 Februari 1989. Adalah ayah Mari, Shigeo Kono, yang menemukan paket spesial tersebut. Dan betapa terkejutnya Shigeo tatkala dia membukanya. Di dalamnya, dia menemukan potongan tulang yang hangus, abu, 10 gigi susu, dan foto pakaian milik Mari. Di samping itu, Shigeo juga menemukan sepucuk surat yang bertuliskan, "Mari, tulang, dikremasi, penyelidikan, bukti." Seluruh anggota keluarga Mari jelas sangat bersedih ketika mereka mengetahui bahwa Mari telah menjadi korban si pembunuh berantai. Tapi setidaknya mereka bisa sedikit tenang karena kini mereka telah mengetahui kejelasan perihal nasib Mari. Dan pada Maret 1989, atau 7 bulan setelah Mari dinyatakan menghilang, keluarganya akhirnya bisa menggelar pemakaman untuknya. Namun sayangnya, kejahatan Miyazaki masih belum usai sampai di sini. Juni 1989, Miyazaki pergi untuk bermain tenis. Tapi lapangan tenis dekat rumahnya kebetulan tutup di hari itu, sehingga Miyazaki terpaksa harus mencari cara lain untuk menghabiskan waktu. Dan saat inilah, ketika dia melewati sebuah taman, dia melihat seorang gadis berumur 5 tahun yang sedang bermain sendirian. Insting membunuhnya kembali menyeruak tatkala dia menemukan gadis itu. Dan tanpa buang waktu lagi, dia segera mendekatinya. Gadis itu yang bernama Ayako Nomoto sama sekali tidak curiga ketika Miyazaki menawarkan diri untuk memotretnya. Dan dia juga menurut saat Miyazaki mengajaknya masuk ke mobilnya. Karena Miyazaki berkata dia hanya ingin memotret Ayako di dalam mobil. Tapi sesaat setelah mereka memasuki mobil, Ayako menyadari kalau tangan Miyazaki terlihat aneh. Dan dengan kepolosan seorang gadis kecil, Ayako pun mengomentari tangan Miyazaki yang cacat. Entah apa yang dikatakan Ayako, tapi Miyazaki amat tersinggung saat mendengarnya. Dan lagi, Ayako memberinya tatapan itu. Pandangan mata yang sering diperlihatkan oleh adik-adiknya saat mereka menatapnya. Terbakar oleh amarah, Miyazaki lantas mencekik Ayako, membunuhnya saat itu juga. Tapi alih-alih segera membuang mayat korban seperti yang biasa dia lakukan, Miyazaki membawa mayat Ayako ke rumahnya, di mana dia kemudian memuaskan hasrat terkutuknya dengan melakukan hal-hal menjijikan pada mayat tersebut. Dan dia melakukannya selama 2 hari berturut-turut. Barulah setelah mayat Ayako membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap, Miyazaki menyadari kalau dia tak mungkin selamanya menyimpan mayat itu di sana. Meskipun di saat ini polisi belum mencurigainya, dia tahu bahwa dia harus menyingkirkan mayat Ayako secepatnya. Hanya saja, dia tak mau membuangnya begitu saja. Dia merasa harus melakukan sesuatu agar polisi tak bisa mengidentifikasi Ayako. Maka dari itu, dengan menggunakan pisau dan gergaji, Miyazaki memotong-motong tubuh Ayako,
tepatnya di bagian lengan, kaki, dan kepala. Lalu 4 hari kemudian, dia menyembunyikan batang tubuh Ayako di dekat toilet umum yang terletak di pekuburan. Tak berhenti sampai di situ, dia juga memanggang potongan tangan Ayako di halaman belakang rumahnya dan menyantapnya. Sementara sisa bagian tubuh yang lain dia buang di bukit dekat rumahnya. Namun, selang beberapa hari kemudian, Miyazaki merasa khawatir kalau polisi akan menemukan potongan tubuh di bukit tersebut. Itu terlalu berisiko, pikirnya. Karena bagaimanapun juga, bukit itu sangat dekat dengan rumahnya. Bisa-bisa polisi mencurigainya. Jadi, sekitar 2 pekan berselang, Miyazaki membawa kantong plastik besar ke bukit itu dan memasukkan potongan tubuh Ayako ke dalamnya. Setelah itu, dia pulang dengan santainya dan menaruh kantong itu di salah satu ruangan di rumahnya. Tapi sepertinya Miyazaki lupa perihal batang tubuh Ayako. 5 hari kemudian, polisi berhasil menemukan batang tubuh Ayako dan mereka juga dapat mengidentifikasinya dengan cepat. Sayangnya, mereka masih belum mampu mengidentifikasi siapa manusia laknat yang telah membunuh Ayako dengan sebegitu sadisnya. Saat itu adalah hari Minggu, tanggal 23 Juli 1989, ketika 2 bocah perempuan yang masih bersaudara nampak sedang bermain di sebuah taman. Kebetulan, saat itu Miyazaki melintas di depan taman itu. Dan dia segera menghentikan mobilnya begitu dia melihat 2 kakak beradik itu. Merasa dia telah menemukan korban barunya, Miyazaki lantas menghampiri 2 gadis itu dan membujuk salah satu dari mereka agar ikut dengannya. "Kau diam di sini," kata Miyazaki pada gadis satunya lagi, seraya dia menuntun calon korbannya ke arah mobilnya. Untungnya, gadis itu tidak menuruti perintah Miyazaki. Begitu dia melihat Miyazaki memasukkan adiknya ke mobil, dia segera berlari ke rumahnya yang berada tak jauh dari taman. Dengan napas tersengal, dia memberitahu ayahnya tentang apa yang terjadi, memintanya agar lekas menyelamatkan sang adik. Tanpa buang waktu, sang ayah pun berlari secepat mungkin ke taman itu. Dan begitu dia menemukan mobil dengan ciri yang digambarkan anaknya, dia segera membuka pintu mobil itu dan menemukan Miyazaki tengah melakukan hal buruk pada anak bungsunya. Tak perlulah dijelaskan apa yang Miyazaki lakukan pada gadis itu. Yang jelas, itu sudah cukup untuk membuat sang ayah murka. Dia kemudian menyeret Miyazaki keluar dari mobil dan memukulnya dengan telak, sampai-sampai Miyazaki terkapar di atas tanah. Tapi, pria itu tak melanjutkan aksinya dalam mengajar Miyazaki, karena bagaimanapun juga putrinya jauh lebih penting. Ketika pria itu mengalihkan perhatian pada anaknya, Miyazaki menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Saking paniknya Miyazaki, dia bahkan meninggalkan mobilnya saat melarikan diri. Tapi tentu saja, pria itu tak mau melepaskan Miyazaki begitu saja. Jadi segera setelah dia mengamankan putrinya, pria itu kemudian menghubungi polisi untuk melaporkan insiden tersebut. Ketika polisi mendengar apa yang terjadi, mereka langsung meyakini kalau pria itu baru saja meninju pembunuh berantai yang selama ini mereka cari. Oleh karena itu, mereka segera membuat rencana jebakan dengan bersembunyi di sekitar mobil Miyazaki, menunggu si pembunuh itu datang kembali untuk mengambil kendaraannya. Jujur saja, menurut kami ini bukan rencana yang bagus. Karena, bagaimana jika Miyazaki memilih untuk mengabaikan mobilnya? Bukankah lebih penting untuk menyelamatkan diri ketimbang mengambil risiko hanya untuk mengambil mobil? Akan tetapi, polisi membuktikan kalau mereka mengambil langkah yang tepat. Sejurus kemudian, Miyazaki dengan bodohnya kembali ke lokasi mobilnya berada. Dan walhasil, polisi dapat menangkapnya dengan mudah. "17 hari setelah penangkapannya, Miyazaki mengakui kalau dia telah membunuh Marikono, Masami Yoshizawa,
Erika Namba, dan Ayako Nomoto. Dia juga mengungkapkan di mana mereka bisa menemukan mayat dan potongan tubuh para korban. Akan tetapi, ketika dia ditanya mengapa dia membunuh anak-anak itu, dia hanya menjawab, "Aku tidak tahu." Meskipun di kemudian hari, dia berkata bahwa selama ini dia merasa kesepian, dan setiap kali dia melihat gadis kecil bermain sendirian, dia seakan-akan sedang melihat dirinya sendiri. Miyazaki sama sekali tak menunjukkan rasa bersalah dalam persidangannya. Dia bahkan mengeklaim bahwa bukan dia yang melakukan semua pembunuhan itu, melainkan manusia tikus yang ada dalam kepalanya. Manusia tikus itu merupakan kepribadiannya yang lain, alter egonya, yang seringkali memaksa Miyazaki untuk melakukan kejahatan. Karena perkataan-perkataannya yang tak masuk akal inilah, pengadilan diwajibkan untuk memeriksa kondisi mental Miyazaki terlebih dahulu. Mereka harus menentukan apakah dia layak untuk menjalani persidangan dan mendapat hukuman. Sementara itu, setelah berhasil menangkap Miyazaki, polisi dan awak media menggerebek kediamannya. Di sana, mereka menemukan sekitar 6.000 koleksi video yang kebanyakannya terdiri dari anime dan film horor. Konon, di antara koleksi tersebut, ada pula komik dan anime yang mengandung konten tidak senonoh. Dan karena hobinya dalam mengonsumsi manga dan anime, media di Jepang menyebut Miyazaki sebagai otaku pembunuh. Otaku sendiri adalah istilah khas Jepang yang digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang memiliki obsesi berlebihan pada komik, anime, atau kultur pop lainnya. Dan setelah kejahatan yang dilakukan Miyazaki diketahui publik, para otaku mulai mendapat stigma negatif dari masyarakat. Mereka khawatir otaku lainnya sama saja seperti Miyazaki, apalagi jika mereka gemar mengonsumsi manga dan anime yang memuat konten tidak senonoh. Akan tetapi, kekhawatiran itu sungguh tidak berdasar. Orang tidak akan serta-merta berubah menjadi pembunuh hanya karena mereka suka membaca komik atau menonton anime dewasa. Lagi pula, ada banyak sekali otaku di Jepang sana hingga jumlahnya tak terhitung. Tapi, mereka tak lantas mengikuti jejak Miyazaki dengan menjadi pembunuh. Dan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah kebanyakan koleksi barang milik Miyazaki adalah karya-karya biasa, komik dan anime yang dimiliki oleh ribuan orang Jepang lainnya. Apa mungkin Miyazaki mendapat ide untuk membunuh karena membaca komik tentang baseball atau persahabatan? Rasanya mustahil. Tapi, bukan hanya manga dan anime saja yang disalahkan. Film horor pun dituding sebagai biang keladi mengapa Miyazaki menjadi pembunuh. Memang betul, Miyazaki senang menonton film horor, dan fakta itu dengan cepat diketahui oleh media setelah kejahatannya terungkap. Bahkan, media saat itu melaporkan bahwa Miyazaki terinspirasi untuk membunuh setelah menonton Gainaia Peak, yakni seri film yang syarat akan kekerasan di dalamnya. Tapi lagi-lagi tuduhan itu terbantahkan dengan mudah. Pasalnya, Miyazaki diketahui tidak mempunyai seri film Gainaia Peak dalam koleksinya, dan dia pun tak pernah menonton film-film tersebut. Jadi bisa dibilang, media Jepang saat itu melebih-lebihkan analisis mereka atas Miyazaki untuk apapun alasannya. Terlepas dari polemik mengenai kultur otaku dan pengaruhnya terhadap Miyazaki, tak bisa dipungkiri kalau kejahatan yang dia lakukan memanglah kejam dan tak termaafkan. Setelah melalui 7 tahun persidangan, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Miyazaki sehat secara mental dan dia sepenuhnya sadar ketika melakukan pembunuhan. Maka, atas pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman mati untuknya dengan cara digantung. Hukumannya itu dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2008. Di hari itulah, 20 tahun setelah dia melakukan kejahatan pertamanya, Tsutomu Miyazaki mengembuskan napas terakhirnya. Ayah Miyazaki menolak untuk menyewa pengacara bagi anaknya selama persidangan karena dia beralasan itu tidak akan adil bagi para korban.
Dia juga menutup bisnis korannya dan memberikan seluruh uangnya bagi keluarga korban. Lalu, di tahun 1994, mungkin karena malu atas perbuatan Miyazaki, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas jembatan. Tapi dosa Miyazaki tak hanya berdampak pada kehidupan ayahnya. Ibu, adik, dan kakaknya pun harus pindah tempat tinggal dan hidup bersembunyi karena rumah mereka dihancurkan. Ya, demi menghargai para korban kekejaman Miyazaki, masyarakat lokal memutuskan untuk menghancurkan rumah mereka.